Mbak, Mbak, kelihatan kamera nggak? Kelihatan nggak di kamera? Sabar nih ya. Mbak, Bapak lihat nggak? Lihat. Ini bener Bapak bukan? Panggiling ya? Maaf Mbak, maaf punten. Assalamualaikum. Assalamualaikum Mbak. Sahabat semuanya, barangkali di antara kalian yang saat ini sedang mengalami kehidupannya kurang nyaman, rumah tangga tidak harmonis, rezekinya seret, usahanya susah, sering malas-malasan, dan sering sakit-sakitan, bisa jadi kalian sedang diserang atau diliputi oleh energi negatif yang ada dalam diri kita, dalam tempat usaha kita, dan lain sebagainya. Saya tawarkan satu metode, ini garam ruqyah, untuk meruqyah diri, untuk meruqyah tempat usaha, sehingga akan membuka portal-portal yang meliputi kita, portal energi negatif, sehingga nanti akan lancar kembali rezeki dari berbagai sumber, pikirannya ayam tentrem dan semakin nyaman. Yang berminat silakan hubungi Bang Admin yang tertera di sini, dan semoga kalian sukses selalu. Terima kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali bersama saya, Kang Tarto. Tentunya di channel yang selalu siap untuk menghibur kalian. Mudah-mudahan kalian terhibur dengan apa-apa yang nanti kita perlihatkan, pertontonkan, dan kami jabarkan apa-apa yang disampaikan oleh semesta melalui bahasa teka-tekinya. Jadi perjalanan dikir jalan. Dikir jalan terus di setiap tempat, di setiap helaan napas, di setiap langkah kaki, dan di setiap detakan jantung. Kita nanti mendatangi sebuah pegunungan lagi, itu belasan itu, yang salah satunya itu ada gua yang nyaris tidak pernah dijamah oleh orang, tapi mempunyai cerita yang samar-samar tentang keangkerannya, tentang ada sisi-sisi yang membuat orang lain penasaran. Daripada kita penasaran, kita datangi saja apakah yang nanti mana Tuhanku menitipkan aku. Seperti biasa, sahabat semuanya, diawali dengan bernyanyi. Tujuannya untuk menurunkan gelombang otak kita supaya tidak gembrungsung, ya. Alhamdulillah, kita lihat dulu pemandangannya di area sini, yang luas, yang lapang, yang hijau. Ini seolah-olah itu mengajak kita untuk selalu berpikiran yang luas, yang subur, yang pemikirannya subur. Tidak ada rasa-rasa yang tidak nyaman dalam diri kita. Rasa-rasa yang tidak nyaman kita buang, atau rasa gembrungsungan diri kita buang supaya ayam tentrem. Nah, dan gerimis ini membasahi seluruh tumbuh-tumbuhan di sini, dan kita pun basah batinnya, basah hatinya, supaya nanti subur juga, subur seluruh kesadaran kita, seluruh piranti-piranti dalam diri kita itu subur, seger, buger, dan ayam tentrem. Kalian pun sama harus mengizinkan rasa ayam dalam diri kita muncul, ya. Jadi tanah yang tandus dalam diri kita cangkul dulu biar subur, atau diganti dengan tanah yang baru supaya nanti tumbuhannya subur. Oke, yuk kita lanjut saja ke tidak salah yang perlu kita kaji di areanya. Tentu ada mendung di sana, lihat ya. Mendung penggambaran saja juga, dalam diri kita pun terkadang ada mendung, ya. Mendung itu berasal dari mana? Dari uap air dari lautan sana. Kita pun suka kadang-kadang menguap, ya,
dan menguap nanti menjadi mendung menutupi kesadaran kita. Nanti lama-lama kalau sudah menutupi akan turun hujan, yaitu air mata ke air mata kita. Maka dari itu ayo kita seimbangkan dengan apa? Dengan angin, ya, angin dalam diri kita supaya seimbang. Kalau tidak seimbang nanti kita akan selalu peteng atau gelap ketutup oleh awan dalam diri kita. Yuk. Yang begitu lembut banyak, kalau kita tidak mendewasa tidak akan bisa menangkap sebuah bahasa lembut ini. Bentar dulu. Belasan tuh, mungkin di putih-putih itu tuh kayak apa namanya itu? Tumbuhan kapur. Tumbuhan kapur, apa tanah kapur. Tuh, yuk agak jauh loh, gak apa-apa. Ada orang tuh. Kabarnya Pak? Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah. Iya, Bapak lagi ngapain di sini, Pak? Sedang mencari Bapak. Mencari saya. Iya, Alhamdulillah. Bapak, Iya, sini. Bapak kita. Oh, Bapak Bapak jenengan. kita. Oh, Bapak. Oh, Iya, lah. soalnya udah pergi, udah lama nggak pulang-pulang. Oh, Gitu. makanya lah, emangnya kemana perginya, Pak? Ya itu ya ceritanya ada di lokasi kita sini, tapi kan sampai sekarang belum ketemu. Bapaknya pergi. Iya. Sudah berapa lama? Udah berapa lama ya? Kira-kira ya udah bertahun ya. Tapi hilangnya di daerah sini. Daerah sini. Oh. Gitu. Sampai sekarang itu belum pulang. Ya. Saya terpaksa saya cari. Oh, Bapak hasilnya mana, Pak? Hasilnya dari bapaknya, hasilnya dari Berangkal, Pak. Berangkal. Oh, berarti Bapak sudah lama nyari-nyari di sini? Sudah. Astagfirullahaladzim. Ini Pak, ada namanya, Bapak siapa namanya? Pak Nuryangiman, bapaknya. Pak Nuryangiman, kalau Bapak sendiri? Kalau saya Pak Sutarno. Pak Sutarno. Iya. Kebetulan kita bertemu dengan beliau, Pak Sutarno, yang kehilangan bapaknya yang namanya Pak Nuryangiman. Iya. Jadi kurang lebihnya udah bertahun-tahun Bapak sering kesini untuk mencari, kebetulan sekali. Iya. Pak Nuryangiman itu lagi ngapain sih, Pak? Perginya maksudnya ketika sebelum hilang itu maksudnya? Ceritanya ya memang kawannya ada 4, cuman yang 3 udah pergi duluan. Ceritanya mau ada pembukaan lokasi gitu. Pembukaan lokasi apa sih, Pak? Lokasi kita sini. Dulunya ini kan masih hutan, Pak. Oh, lagi babat alas untuk alas. Oh, gitu. Baik. Jadi ada berempat. Iya. Terus yang 3 udah berangkat duluan, tinggal bapak saya sendirian menyusul naik kuda. Naik kuda. Gitu. Terus yang 3 langsung udah ketemu di sini, kan? Iya. Langsung bapak saya nyusul ke sini, ketemulah di sini, gitu. Sekali udah ketemu, bapak saya tuh jalan-jalan sampai hilang ceritanya orang. Berarti udah sempat ketemu sama temennya tadi. Udah. Terus pergi lagi jalan-jalan, bapak saya yang hilang naik kuda, dengan kudanya hilang. Sama kuda-kudanya. Udah. Gitu. Nah dulu. Kita cari barang-barang apa ya? Kita dulu. Kira-kira berarti udah lama ya. Tapi belum pernah ada misalnya informasi dari tetangga, misalkan melihat, nggak pernah. Belum pernah. Tapi yakin di arah sini ya. Baik. Nah dulu kita cari dulu. Apa kita ke gua? Ada gua di sini nggak, Pak? Biasanya dari gua apa? Oh, nah dulu kita. Bapak udah ke sana tadi, udah sana? Nggak ada gua, Pak. Nggak ada gua. Lekok-lekok itu aja. Oh, baik. Oh, apa? Oh, ini gua. Oh, ini gua ini ya? Oh, semua tim. Ke sini tadi. Kemarin udah pernah masuk ke sini, cari-cari ke sini. Bapak udah pernah mencari ke sini, Pak? Pernah ke sini, maksudnya belum ketemu. Pernah ke sini tapi belum ketemu. Oh, baik. Jadi kita coba aja. Jadi mungkin diantaranya kan di sini tadi ya, di arah sini. Siapa tahu itu bisa ketemu di dalam gua ini ya. Mudah-mudahan, tenang aja. Kita gini, utamakan pasrah. Pasrah itu maksudnya kita hadirkan kesadaran kita, kesadaran Tuhan itu ya. Jadi
Jangan terlalu ngotot kitanya, tenang saja. Kita pasrah, insya Allah udah ketemu ya Pak ya. Baik, kita coba masuk ke sini ya teman-teman, yuk cari aja. Assalamualaikum. Kula nuwun punten kepada siapa saja makhluknya Allah, apapun wujudnya, apapun jenisnya, kami bertiga mungkin untuk memasuki gua ini dan kami bertujuan untuk mencari pengalaman. Dan bila mana kami mengganggu ketenangan kalian, kami mohon maaf. Baik, yuk kita oh, bagaimana Pak? Orangnya tuh orangnya tinggi. Tinggi. Baik. Nanti kita siapa tahu bertemu di sini ataukah di gua yang lainnya. Kita coba aja dulu. Yang biasanya gini Pak, apa beliau itu ditutup oleh seperti kabut. Biasanya seperti itu biasanya yang pernah saya temui, tapi belum tentu, mudah-mudahan masih hidup dan ada di sini, mudah-mudahan di gua ini ya. Ya, kita optimis sambil membantu Bapak Darno ini untuk menemukan bapaknya yang sudah lama hilang di sini. Karena saya salut dengan Bapak Darno ini yang selalu tidak putus asa mencari, meskipun bertahun-tahun dia tetap berusaha untuk mencari. Ya, alhamdulillah. Oke. Aduh, ini guanya dalam ini Pak. Bapak mau ikut ke sini apa? Apa ikut ke dalam? Apa nunggu di sini? Ya, kalau mau ikut ya. Ikut. Boleh. Ya, ayo ikut saja. Wah, berarti ini ada 2 pintu nih ya Pak ya? Dari sini pintu. Oh baik. Jadi ini apa? Ada 2 arus yang masuk ke sini ini ya. Jadi kalau dalam penggambaran ini ada bertemunya 2 arus. Jadi 2 energi yang bertemu di sini, sehingga mungkin disitulah ada energi-energi yang menggumpal, sehingga mungkin bisa jadi bapaknya ini terbawa oleh ini, tutupan ini bisa jadi. Ya, baik yuk. Punten. Assalamualaikum. Wah. Ini guanya ini tertutup oleh tanah ini. Mungkin saking lamanya ini akhirnya tertutup seperti ini. Mungkin dulunya ini luas ya. Apa namanya? Guanya, cuma ini tertutup oleh tanah-tanah ini. Mungkinkah beliau tertutup oleh tanah ini ya? Ya, kita cari saja dulu. Siapa tahu ada sinyal petunjuk atau minimal ada radarnya, kita tangkap bareng-bareng ya. Yuk ke sana yuk. Assalamualaikum. Punten. Wah, bisa ke sini nggak, kameramen? Bisa ke sini nggak? Wah, ini makin gelap ini ya. Tapi dalam juga ini. Punten. Assalamualaikum. Wah. Loh, kok banyak tanahnya sampai gini ya? Emang ini kayak macam semacam diuruk guanya atau memang apa? Kayak orang Jawa itu walet namanya. Mungkin dulunya ini gua ini luas nih loh. Bukti ini cuma ada tanah ini nih. Kalau kita digali tanah ini mungkin lebih luas lagi guanya. Ya, biar luas. Kita sebagai manusia pun harus seperti itu, ya. Artinya luas pikirannya atau lapang dada. Maka digali. Digali apanya? Setiap apa yang kita lihat, kita gali, dicerna dulu. Jangan langsung ditelan mentah-mentah, nanti gagal paham, nanti gumoh. Jadi setiap apa-apa yang dijabarkan di semesta ini, Tuhan memberikan sebuah pituturnya dengan bahasa lembutnya. Kalau kita tidak menggali, ya nanti rawan gagal paham dan menjadi rawan konflik batin. Ayolah mendewasa biar menjadi pribadi yang bijaksana. Tuh ya, cari dulu. Assalamualaikum. Barangkali di antara kalian teman-teman sudah menemukan radar atau petunjuk atau sebuah cahaya apa gitu maksudnya, atau apa yang lainnya, energi-energi apa? Lihat dulu. Oh, ini ya batu.
Setelah ini yang bocor ini jadi batu nih ya. Nih, jadi iya, jadi bocor ini di sini menjadi keras ininya nih. Apa namanya, tanahnya jadi batu. Ya. Kita jangan, kalau kita manusia itu ya lentur, jangan kaku. Nanti apa? Kalau kaku itu rawan konflik batin. Kita menjadi pribadi yang fleksibel, jadi bisa memahami sana sini. Jadi kita menjadi orang yang apa ya, lentur gitu aja deh ya. Baik, yuk. Alhamdulillah. Bapak sudah pernah masuk ke sini, Pak? Masuk sering, cuman belum ketemu bapaknya ya? Ya belum. Iya, baik. Ntar dulu. Pelan-pelan. Aduh, ini galian apa nih, Pak? Digali-gali gini. Fosfat. Oh, dulu pernah mencari fosfat kayak gini ya, digalinya ya. Nah, pada zaman dahulu ini untuk digali ininya ini untuk mencari sesuatu yang berharga atau bernilai ya. Digali, harus digali dulu tanahnya. Sama kayak tadi saya ceritakan, manusia pun digali ya. Biar ketemu sesuatu yang bernilai. Gitu maksudnya. Dalam diri kita yang selama ini tertutup oleh kabut. Kabut itu apa, dari mana? Dari pemahaman-pemahaman asing yang belum tentu kebenarannya. Tuh ya. Iya. Waduh. Wah, dalam juga ini. Dalam ya. Iya. Kita dulu. Assalamualaikum. Punten. Kita dulu nih. Itu orang bukan? Coba kamera. Ini kayak orang tuh. Nih. Itu orang bukan tuh. Nih. Kayak matanya satu tuh. Kelihatan. Bapak lihat gak? Nih. Dia kayak keuruk oleh batu ini nih. Tadi dulu. Iya bukan itu. Assalamualaikum. Punten. Tadi padat, lama-lama kayak melebur menjadi kabut, terus lama-lama bes hilang. Nah, ini mungkin tadi adalah contoh tadi apa ya, dia ketutup oleh kabut, entah itu kabut dari sini ataukah kabut dalam diri kita. Kita pastikan aja, kita tenangkan dulu pikirannya, tenang dulu, nyantai dulu. Yuk. Assalamualaikum. Woi. Loh. Ini kok tinggi nih ya? Wah. Nih. Naik lagi ke sana tuh. Nih, apakah tidak kepleset nantinya? Kira-kira kameramen mampu nggak nih? Mampu kan ya? Oke, tenang aja. Yuk, kita optimis. Apapun lokasinya, kita jangan putus asa ya. Kita nggak boleh putus asa. Jangan mentok di situ. Baik. Assalamualaikum. Punten. Tuh, ada suara apa tuh? Tuplak. Kayak orang lari gitu. Kayak ada suara orang lari. Apa mungkin ini yang dinamakan kudanya ini mungkin ya? Tadi dulu. Mungkin ini nih tadi. Tadi dulu. Assalamualaikum. Punten. Bah. Tadi dulu. Assalamualaikum. Bah. Punten. Tuh. Kayak orang lari di sini nih. Ih, coba Pak. Ini Pak, perhatikan nih. Lihat Pak. Coba sini Pak. Nih. Bapak lihat nggak? Ini. Ini seperti gumpalan ini, di gumpalan kabut ini nih. Kelihatan nggak? Nih. Tuh. Bapak lihat nggak? Nggak kelihatan? Kelihatan nggak Bapak? Ntar dulu. Assalamualaikum. Punten. Mbah.
Namanya siapa Mbak? Nur Yang Iman. Bapaknya? Iya, Pak Nur Yang Iman. Pak Nur Yang Iman. Kita dulu kita mencoba untuk berinteraksi. Assalamualaikum. Punten. Mbah Nur Yang Iman. Nyuwun sewu, lepat kula pangapunten. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Punten. Mbah. Kelihatan kamera nggak? Kelihatan nggak di kamera? Samar nih ya. Mbah, Bapak lihat nggak? Lihat. Ini bener Bapak bukan? Panggeling ya? Maaf Mbah, maaf punten. Assalamualaikum. Assalamualaikum Mbah. Punten. Maaf Mbah, tepangaken nampi kula Tarto saking Cilacap. Nggih kula pangapunten. Dan saya di sini sama Mbah sinten kali Pak Sudarno. Kali Pak Sudarno leres napa niki putranipun panjenengan nyuwun sewu. Betul Pak, iya bener. Iya Pak. Iya bener Bapak panjenengan. Iya Pak Nur Yang Iman ini. Iya. Gimana? Ya bener ini Pak, cuma aja gini keadaannya. Karena saking lamanya. Gimana Pak? Apa kita ajak pulang aja Pak? Ya, nanti dulu Pak, nanti dulu tenang aja. Baik. Maaf Mbak. Iya. Iya Pak. Alhamdulillah saya bisa bertemu dengan panjenengan setelah sekian lama dicari-cari oleh anaknya dan juga keluarga yang lain mencari-cari. Alhamdulillah sekarang bisa bertemu, jangan bisa wujud di sini. Iya, nggih. Nggak apa-apa Mbak. Dia katanya malu mau pulang. Baik, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Bisa diceritakan Mbak, kenapa bisa seperti ini? Maksudnya jenengan gak kelihatan di sini dan kenapa juga yang nggak berusaha untuk pulang? Iya. Iya baik. Katanya berceritanya seperti ini Pak. Ketika masuk gua tadi di sini masuknya itu kan di situ ada dua energi yang bertabrakan di situ. Ketika masuk sini tiba-tiba tubuhnya tuh kayak merasa kayak apa ya? Enteng katanya. Kayak melayang tubuhnya. Jadi kebentur oleh energi sana, lompat ke sana, ke sini, lompat ke sini, melayang akhirnya ke sini. Apakah pernah mencoba untuk pulang ke rumah, Mbak? Iya. Oh, katanya sudah pernah pulang ke rumah tapi nggak kelihatan orang. Gini, katanya udah pernah gede-gede rumah, tapi setelah dibuka nggak ada orangnya gitu ya? Oh, berarti ini udah pernah ke rumah, pulang ke rumah, cuman nggak ada yang nggak tahu. Akhirnya dia pergi lagi ke sini lagi. Oh, baik, alhamdulillah, Mbak. Ya, gini sekarang udah wujud nih, Mbak, sudah kelihatan. Apakah mau pulang bersama kami? Ya, masih menerima, keluarga masih menerima, justru keluarga itu masih mencari-cari jenengan sampai sekarang masih dicari-cari karena iya masih yakin bahwa di arah sini, ya Pak. Alhamdulillah, iya Pak. Tadi Pak, maaf, kan jenengan bersama kudanya nih. Kudanya di mana? Iya. Oh, kudanya mati katanya. Kudanya mati. Terus di mana bangkainya? Dikubur di sini. Jenengan yang kubur. Baik, nggak apa-apa. Berarti mungkin tadi itu ya mungkin ya. Yaudah kalau begitu kita pulang aja yuk, Mbak. Iya. Coba bisa jalan nggak coba? Yuk. Coba was pelan-pelan nih. Iya, pelan-pelan. Coba bareng-bareng Pak, diangkat Pak. Ayo. Kira-kira bisa jalan nggak nih? Udah lama banget.
Mas. Pulang ini ya. Pulang yuk. Pulang. Ya Pak, ini pelan-pelan. Ya, yuk Mas hidup pelan-pelan. Lemes ya? Ya pelan-pelan, hati-hati yuk. Alhamdulillah, udah ketemu. Berarti ini ketutup oleh kabut nih. Tutup kabut, jadi akhirnya nggak kelihatan. Ya pelan-pelan. Ya, aduh. Nggak makan ini ya. Iya nggak makan. Tahun ini ya. Ya inilah keajaiban ya. Jadi tidak ada yang tahu di kuasa Tuhan. Ya meskipun nggak makan, alhamdulillah masih hidup. Iya, alhamdulillah. Yuk. Nanti dikabarin di rumah ya. Ditelepon dulu sebelum ini. Iya, yuk. Pelan-pelan. Hati-hati. Ternyata yang kita alami hari ini luar biasa, teman-teman. Ada saja kejadian-kejadian yang membuat kita itu sebenarnya kaget ya. Ternyata tadi kita bertemu dengan beliau namanya Pak Darno yang kehilangan bapaknya. Ternyata kita satu misi untuk mendatangi gua itu. Kebetulan sekali. Tapi ada sebuah pitutur yang sangat luar biasa. Dari apa-apa yang dijabarkan di semesta tadi tentang rine hujan, tentang awan, itu adalah ilmu buat kita. Dan ternyata tadi terakhir bertemu dengan bapaknya, alhamdulillah di dalam goa yang mengendarai kudanya yang hilang. Ini mengandung makna bahwa orang tadi itu belum siap untuk mengendalikan kudanya, untuk mengendalikan hawa nafsunya, sehingga terombang-ambing oleh dua arus tadi, sehinggalah terkunci lenyap di situ, tertutup oleh kabut awan tadi. Jadi ini penggambaran saja untuk kita supaya bisa mengendalikan kudanya, mengendalikan hawa nafsu dalam diri kita, sehingga diombang-ambing apapun, arus apapun kita akan tetap tegar dan tetap kelihatan, tidak tertutup oleh kabut. Kabut itu halimun yang menutupi kita sehingga kita tetap sadar. Mudah-mudahan kalian bisa tetap sadar, tetap senang, bahagia, dan kalian terhibur dengan video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam makmur, jibar-jibur.